yang melaporkan aku kenapa tidak hadir hari ini. Padahal aku udah dizolimi, aku udah dipenjarakan. Padahal ini harinya dimana aku bisa bertemu sama saudara Dito, tapi ternyata dia kena DBD. Padahal ini lagi nggak musim DBD saya. Tapi sebenarnya tadi Kak Niki sempat tersenyum dan sempat tahu ya dia tidak akan hadir ketika Dia pasti tidak akan hadir. Dia akan hadir dari kemarin-kemarin waktu masih dilaporin di Polres, pasti dia akan ketemu. Dia akan pernah ketemu. Apalagi ini kasusnya kan dalam yang besar kan. Dan biasa aja maksudnya nggak ada rasa kekecewaan Kak Niki atau gimana? Kecewa pasti karena jadinya berlarut-larut ya. Tapi kalau dia hadir kan jadinya cepat selesai. Kalau emang dia berani, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan terhadap saya, harusnya dia berani datang hari ini. Atau mungkin dia bingung mau datang ke sini atau mau datang ke KPK. Itu gimana tuh Kak tanggapannya? Iya. Mungkin dia dilema ya, dia mau datang ke KPK dulu atau dia mau datang ke Serang dulu pengadilan, kita kan nggak tahu. Kalau emang sakitnya beneran, ya semoga cepat sembuh supaya bisa hadir di pengadilan atau di KPK. Apa? Informasinya hari ini dipanggil KPK juga. Mungkin dia drop kali ya. Bang Fahmi. Bang Fahmi gimana? Percaya tidak hari ini Bang Dito sakit? Kondusif dong, tolong. Bang, terkait ketidakadilan Saja itu, Pak. Pak. Terkait ketidakadilan itu, Pak, yang tadi sidang gimana, Pak? Ya, di dalam hukum wajib datang. Kalau nggak datang itu nanti ada resikonya. Kalau surat itu bagaimana isinya, yang bisa menilai jaksa, bukan saya. Kalau saya sudah mempertanyakan, ada seorang mengeluarkan surat tidak tahu sampai kapan. Itu saja suratnya. Jadi surat itu dia lagi sakit, nggak tahu sampai kapan sakitnya. Tapi per kapan Bang? Maksudnya dia masuk rumah sakit? Saya nggak tahu, tanya jaksa aja lah. Yang jelas Niki itu dalam keadaan sakit pun dia hadir untuk menghormati majelis hakim. Itu saja. Tapi tadi yang Bang Fahmi lihat itu suratnya itu dikeluarkan oleh Iya, kedokteran. Iya. Suratnya dari rumah sakit, tanyakan rumah sakit. Tanyakan sama jaksanya bagaimana jaksa bisa menerima surat itu. Tanggal kapan, Pak? Tanggal tadi. Hari ini. Tanggal 11. itu tidak ditahu sampai kapan di BL. Dan ya itu tanya jaksa bagaimana bisa terima surat sampai kapan gitu. Orang sakit dan seterusnya namanya. Kalau sampai batas akhir tidak datang, lalu tanggal yang bakal Nanti diambil. hakim yang akan. Sebelumnya memang kalau dalam hukum acara, bagi hukum acara pidana, yang paling utama sebetulnya yang berkewajiban menghadirkan itu adalah jaksa. Karena jaksa di dalam dakwaannya dia harus membuktikan memang terdakwa Nikita Mirzani itu bersalah sesuai dengan isi dakwaan. Karena dia akan nanti di dalam rangkaian sidangnya itu pada penghujung dia akan dituntut oleh jaksa sekitar ya sesuai dengan dakwaan, atau kalau memang terbukti bisa lebih atau gimana ya mungkin jaksanya bisa menuntutnya jauh lebih dari yang dia nggak datang. Sebetulnya di dalam BAP itu kalau di dalam hukum acara itu udah cukup, karena munculnya laporan itu yaitu dengan bukti awal yang jelas. Nah makanya dengan adanya dugaan tindak pidana, namanya saksi pelapor, kalau menurut saya pribadi biasanya cukup dari BAP. Tapi kalau misalnya majelis memanggil dia harus datang, ya dia wajib datang, dan jaksa wajib dari hakim minta dia dihadirkan, dia harus hadir. Tapi kalau hakim merasa keterangannya sudah cukup, tapi biasanya dari hukum acara itu kan dia mesti disumpah dulu, karena yang paling jadi bukti adalah segala sesuatu di dalam persidangan. Jadi kalau nggak di dalam persidangan, BAP itu tidak dianggap sah. Jadi yang jadi benar-benar diputuskan dan dipertimbangkan adalah segala sesuatu yang terjadi di sebetulnya dia wajib hadir satu kali. Ya, wajib hadir satu kali di pengadilan. Cuman untuk berapa jangka waktunya tergantung majelis hakim yang memutuskan. Kalau dia memang hakim bilang udah kita tinggal duduk kapan bisanya,
ya kalau memang hakim, karena yang menguasai jalannya persidangan itu hakim. Kalau namanya kita bisa mengkritik hakimnya ya boleh-boleh saja, tapi terus terang penguasa di persidangan itu adalah memang saksi yang lain apakah sudah diperiksa? Belum kan? Belum. Nah, sebetulnya kalau memang dia nggak serius, ya itu akan menjadi catatan dari majelis hakim, karena majelis hakim itu ada di pasal 185 pidana hukum acara ya, itu akan mempertimbangkan apa-apa saja alat buktinya, kan gitu. Termasuk yang terakhir adalah keyakinan hakim. Nah, kalau misalnya hakimnya itu majelisnya bilang, oh ini pelapornya nggak serius atau apa segala macam, itu bisa dipertimbangkan. Ya tapi yang tahu ya hakimnya itu sendiri, kita sih nggak tahu. Karena memang apapun ceritanya, yang harus ngotot membuktikan itu adalah jaksa. Nah, kalau jaksa gagal menghadirkan saksi pelapor, tanya jaksanya. Ada faktor subjektif. Artinya permohonan untuk penangguhan kan, permohonan itu. Sifatnya permohonan itu adalah bisa dikabulkan, bisa tidak. Artinya ketika hakim berpendapat dia tidak pantas dikabulkan permohonannya, ya memang terus terang apa boleh buat. Apalagi yang kasarannya mungkin hakim juga kan baca media juga, dia tahu siapa Nick Mir ini dan bagaimananya. Ya terus terang kalau sampai dia itu dikabulkan juga, malah banyak dari pihak yang lain akan bertanya-tanya, yang kabur duluan siapa, kan begitu. Nah, mungkin ini faktor subjektif ini kita serang ya. Nick Mir wajib berjuang dan pembelanya, pengacaranya harus dengan sekuat tenaga membuktikan kata-katanya si Nick Mir, sehingga apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu bisa ditolak atau digugurkan, sehingga dia bisa dibebaskan segera atau dipulihkan nama baik. Di tahap dakwaan dan jalannya persidangan, saya pikir ini bukan kembali ya, kita letakkan di palu hakim. Kalau dia ada perdamaian, tentunya hakim dengan mudahnya memutus perkara ini dengan seringan-ringannya. Tapi kalau yang ditunjukkan itu malah menunjukkan jauh dari perdamaian, ya kira-kira saya berpendapat makin berat juga yang akan diterima oleh si terdakwa.